Sebuah bisnis adalah seperti sebuah roda, Bu Ana. Jadi ketika kita berbicara roda itu dan topik kita kali ini, kita akan membahas masih ada hubungan dengan yang punya bisnis baru ya. Waktu itu kita sudah pernah membahas gimana langkah pertama apa sih memulai bisnis baru itu ya. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih kita memasarkan bisnis yang sudah ada, jadi kita sudah punya logonya, udah ada mereknya. Gimana sih kita bisa memasarkannya? Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita simak yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dan saat ini bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. halo. Ya, apa kabarnya Coach? Baik. Oke, kali ini Coach kita kan sudah pernah bahas ya yang mengenai bisnis baru tuh. Bagaimana bikin bisnis baru? Pertamanya Ya, apa betul. gitu kan ya. Nanti sahabat sales boleh cari di channel YouTube-nya Coach Antonius Arif ya. Nah, sekarang kita mau bahas gimana sih memasarkan Bisnis baru itu. produknya. Iya, bisnis baru ini. Ini menarik sekali. Nah, saya sebenarnya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan. Jadi konsepnya gini, Bu Ana. Jadi konsepnya seperti sebuah roda. Sebuah bisnis adalah seperti sebuah roda, Bu Ana. Jadi ketika kita berbicara roda itu kan ada poros ya. Ada jari-jari, kemudian ada bannya. Nah, jadi balik lagi. Ini yang paling penting dari sebuah bisnis. Yang pertama adalah karena kita sudah menentukan target market, sudah kita punya diferensiasi dibandingkan kompetitor, apa uniknya kita. Pertanyaannya berarti target marketnya sudah ada ya, Bu ya? Kalau target market sudah ada berarti apa? Berarti bagian roda, ban di atasnya itu sudah jelas clear. Nah, yang pertanyaan menarik adalah kalau kita sudah menentukan target market, customer-nya di mana? Pertanyaan berikutnya adalah mereka nongkrongnya di mana, Bu? Nah, mereka menongkrongnya apa? Mereka menggunakan media sosial apa? Apa yang mereka lakukan? Itu artinya jari-jari ban. Dapat ya, Bu ya? Iya. Misal contoh, customer itu adanya di mana? Oh, adanya di rumah tangga. Oke, rumah tangga pertanyaan. Anggaplah kita jualan tadi kalau nggak salah kue tart vegan ya, Bu ya? Kue tart vegan. Nah, kalau kue tart vegan, berarti yang makan kue tart vegan itu siapa, Bu ya? Kurang lebih aja, kita boleh sembarangan. Berarti yang vegan. Good, bagus. Berarti yang vegan. Kalau yang vegan itu biasanya nongkrong di mana? Berarti agama tertentu biasanya. Iya. Mungkin agama Buddha gitu misalnya. Bisa. Mungkin. Atau bisa juga orang-orang yang yoga misalnya. Atau orang-orang yang apa ya mungkin ya? Yoga, agama tertentu. Apalagi ya kalau vegan ya? Ya paling itu anggaplah itu. Siapa saja sih bisa yang jadi vegan aja? Biasanya sih vegan karena mereka belajar sih, Bu. Oh ya, mungkin dokter yang di BSD itu kan spesialisnya vegan tuh ya. Iya. Nah misalnya, udah itu ya, Bu dapat. Berikutnya pertanyaannya adalah mereka itu kalau nongkrong itu di mana biasanya? Nah kalau dia nongkrong di kafe tertentu, berarti kita bisa memasarkannya di kafe tertentu itu, Bu. Cara memasarnya gimana? Bisa pakai brosur, bisa kita bikin voucher, bisa kita bikin kerjasama bareng, itu bisa. Kalau dia media sosial, dia pakainya apa? Misalnya Instagram. Pertanyaannya adalah di Instagram grup yang mana, Bu, yang mereka join? Kalau mereka agama tertentu, berarti dia join di Instagram yang membahas tentang agama tertentu. Setuju ya, Bu ya? Kalau dia yoga, berarti dia akan join di komunitas yoga tentunya. Betul, Bu? Iya. Nah, jadi begitu juga kalau dia buka YouTube, berarti YouTube apa yang dibuka? Mungkin dia akan mencari lagu-lagu yang berkaitan dengan yoga yang tenang. Masuk akal ya? Bisa nggak kalau kita masuk di Spotify? Bisa. Dia akan mencari Spotify lagu-lagu yang tenang. Masuk akal, Bu? Jadi target marketnya kemana? Itu jelas. Nah, kalau sudah tentukan target market, yang berikutnya, kalau misalkan itu adalah YouTube, berarti kita harus beriklan di YouTube yang ada lagu itu, Bu. Masuk akal ya? Iya. Nah, berikutnya, setelah itu apa yang harus lakukan? Copywriting, Bu. Tengah itu poros itu adalah copywriting. Jadi, kita buat iklan atau bikin kata-kata yang menjual mengarah sesuai dengan
nongkrong di mana. Mm-mm. Jadi itu yang diarahkan. Nah, copywriting tadi diambil dari mana, Bu? Gampang. Satu, buyer persona. Problem mereka apa di buyer persona? Nanti Anda bisa nonton di channel saya yang di channel ini di bagian buyer persona. Yang kedua, Bu, kan ada nilai-nilai. Tadi masih ingat kan nilai-nilai yang kita anggaplah kue vegan ini bukan roti ya, kue tart vegan apa? Bersih, sehat misalnya ya. Nah, itu dimasukkan sebagai copywritingnya sehingga membuat orang lain tertarik untuk membacanya, Bu. Jadi kalau ditanya cara pemasaran, sebenarnya memainkan peranan itu, Bu. Nanti masalah bagaimana di Instagram bermainnya, ya macam-macam nih. Bermain di YouTube gimana? Macam-macam. Mungkin ada orang pertanyaan, Coach, kalau kita sudah tahu nih target market, kita sudah punya mereka nongkrong di mana, jalur-jalur mana yang kita akan pakai media sosial. Terus kemudian yang tengahnya kan berarti copywriting. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membuat orang tertarik untuk masuk ke tempat kita. Betul nggak, Bu? Gampang, cari topik yang sesuai dengan itu. Misalnya contoh, kalau vegan itu nongkrongnya di tempat yoga, berarti kita akan membahas topik yoga. Kalau itu adalah agama tertentu, berarti kita membahas tentang quote-quote atau kutipan tentang agama tertentu. Kalau mereka bisa juga kita ngebahas tentang sayuran yang sehat untuk tubuh, do and don't ketika melakukan vegetarian. Terus lama-lama diarahkan kita makan kue tart vegan. Jadi semua itu diarahkan. Nah, kesalahan orang di media sosial biasanya apa, Bu? Langsung dia pasang produk katalog. Itu yang makanya menyebabkan kenapa mereka gagal. Begitu, Bu Ana. Oke. Wah, menarik ya. Berarti ada banyak cara gitu ya, Coach ya? Banyak. Yang paling penting sih story sih, Bu. Bentuknya cerita. Jadi kalau kayak tadi vegan itu mungkin dia cerita tentang orang yang makan kue ini, terus kemudian tubuhnya tetap sehat gitu loh. Kenapa? Ya mungkin saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti kue tart vegan tuh kayak apa bentuknya. Saya nggak kebayang sih. Apakah boleh apa enggak? Ya mungkin kan vegan ada yang tidak boleh makan telur ya. Saya nggak tahu. Jadi maksudnya apakah memang segmennya ada apa enggak? Saya nggak ngerti. Tapi kurang lebih konsepnya kayak gitu, Bu. Konsepnya. Kalau fotografi gimana? Sama kan? Berarti kalau fotografi ngomongin apa? Mungkin kalau fotografi yang saya pernah temukan di TikTok malah, Bu. Cara ngambil foto. Kalau fotografinya kita ke wedding gimana? Berarti cara ngambil foto di wedding caranya gimana? Mereka nanti dicontek dong. Iya, udah pasti dicontek. Sama siapa? Kompetitor. Tapi pertanyaan menarik adalah kalau customernya memang ada di TikTok, walaupun dicontek, bukan berarti customer target market tidak melihat kan? Dan ingat loh, belum tentu mereka bisa niru tentang visi misi dan sebagainya, belum tentu loh, Bu. Makanya bisa jadi mereka tidak akan memainkan, tidak punya message yang kuat. Mereka cuma bisa nyontek caranya, tapi message-nya yang jadi masalah kan gini, Bu. Pasti Bu Ana juga ngalamin. Ada orang yang punya produk bagus, tapi tidak pernah dikasih tahu bahwa produknya bagus. Kenapa, Bu? Karena nggak ada yang kasih tahu ya. Berarti marketingnya tidak membuat uniqueness-nya apa perusahaan kita kepada kompetitor dibandingkan kompetitor. Makanya wajar kalau customer bingung, confused. Kayak gitu, Bu. Oke. Wah, menarik sekali ya bahasan kita kali ini ya. Ya, betul. Oke, sahabat sales, kalau Anda mau punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan ke channel YouTube Coach Antonius Arif. Di komen. Ya, di komen itu ya, boleh langsung dilayangkan di komen. Siapa tahu ada komen yang menarik, mungkin bisa Kita bahas ya. Kita ulas di sini gitu ya. Oke, sampai sini dulu topik kita kali ini. Nah, kita nanti akan masuk ke topik berikutnya, masih seputar bisnis baru. Ini juga nanti topik yang menarik gitu ya. Oke, dengan saya Namilani dan Saya Coach Antonius Arif. Sebelumnya buat Anda yang mau masuk ke pelatihan kita, bisa langsung akses di salesuniversity.id. Di situ adalah platform online. Ya, Anda bisa masuk ke salesuniversity.id, nanti Anda bisa belajar di sana. Dan kalau buat Anda yang mengundang kami, silakan masuk ke corporaconsulting.com, nanti bisa kontak tim kami. Dan buat Anda yang mau tahu tentang deskripsi, langsung mau kontak, bisa langsung hubungi Bu Ana, dan kebetulan nomor teleponnya ada di bawah sini. Langsung kontak dan bisa ngobrol di sana. Oke, so sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performa. Bye-bye. Bye.